Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang berbahagia, rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas betapa banyak nikmat yang tak terhingga jumlahnya telah dikaruniakan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi iman, sehingga pada siang hari ini dapat bersama-sama menunaikan sholat Jumat. Semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilimpahkan kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, selaku khatib, saya mengajak marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara kewajiban kita sebagai mukmin, seperti yang termaktub pada ayat di atas, agar terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ukhuwah atau persaudaraan merupakan bagian tak terpisahkan, bagian yang penting dari ajaran Islam. Antara lain dalam Al-Hujurat ayat 49 Allah menegaskan, innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ayat di atas diawali dengan innama, yang dalam bahasa Arab diartikan sebagai, berfungsi sebagai kata penegas. Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sesungguhnya. Kata sesungguhnya dalam bahasa Arab biasa dipakai kalau perbuatan yang ditegaskan itu kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya. itu bisa diartikan bahwa persaudaraan yang harusnya mendapat perhatian sedemikian rupa
oleh setiap orang mukmin dalam kenyataan tidak kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, diawali dengan innama. Sesungguhnya innamal mu'minuna ihwatun. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Yang dikenal persaudaraan ada yang berdasarkan persaudaraan hubungan nasab atau hubungan darah. Ada persaudaraan berdasarkan pertemanan, ada persaudaraan-persaudaraan lain. Dan di dalam ayat ini iman merupakan ikatan persaudaraan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan iman ini melintas persaudaraan basyariah, insaniyah, persaudaraan antar manusia, persaudaraan antar golongan, persaudaraan antar keluarga atau nasab. Jadi kita sesungguhnya harus selalu sadar bahwa kita itu bersaudara. Oleh karena itu ayat selanjutnya fa aslihu baina ahwaikum. Oleh karena itu, karena kita ini bersaudara, fa aslih, kata islah itu artinya damaikanlah. Seandainya ada di antara kita terjadi perselisihan, terjadi konflik, maka kita tidak boleh membiarkan. Kita tidak boleh merasa tidak terpanggil apa yang tengah dialami saudara kita. Karena apapun yang dialami oleh saudara kita itu juga sebenarnya menimpa kita. Fa aslihu baina ahwaikum. Oleh karena itu tampillah menjadi orang yang mendamaikan. Na'udzubillah, jangan sampai malah menjadi provokator, menjadi provokasi, memprovokasi sehingga perbedaan itu menjadi semakin lebar dan menjadi perpecahan. Wattaqullah. Dan sekali lagi ayat ini ditegaskan dengan wattaqullah. Di dalam kalian menyikapi persaudaraan berdasarkan iman itu haruslah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kewajiban kita sebagai seorang mukmin kurang lebih sebanding di antara kewajiban kita meningkatkan takwa dan meningkatkan ukhuwah di antara sesama mukmin. La'allakum turhamun. Ini sebenarnya menjadi kunci penting bahwa persaudaraan itu yang harus kita perlakukan sebagai bagian dari kewajiban agama, seperti kita diwajibkan untuk bertakwa, adalah menjadi jalan, menjadi pintu masuk, menjadi jembatan bagi orang-orang beriman mendapat rahmat Allah. Dan itu sudah terbukti dalam perjalanan sejarah manusia, sejarah kebangsaan negara kita, dan kehidupan sehari-hari kita. Betapa persaudaraan itu sangat-sangat kita butuhkan. Karena dengan persaudaraan kita saling berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Karena persaudaraan. Karena persaudaraan yang kuat menolong yang lemah, yang sehat membantu yang sakit. Karena persaudaraan. Rahmat Allah akan diturunkan kepada komunitas, kepada keluarga, kepada jamaah yang menjunjung tinggi persaudaraan. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Maka di dalam sejarah terbukti dalam hanya puluhan tahun Islam dapat tersebar keluar dari Jazirah Arab. Negara kita Indonesia
mampu menyatakan dirinya merdeka setelah kita mampu mewujudkan persaudaraan di antara berbagai macam suku, berbagai macam golongan, berbagai macam kepentingan bisa kita ikat menjadi kekuatan sehingga pada waktunya kita mampu mengenyahkan penjajahan dari negara kita. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dari persaudaraan itu maka kemudian akan berkembang menjadi ta'awun, saling menolong. Kita akan sulit melakukan mewujudkan saling menolong kalau kita sendiri tidak saling bersaudara. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Kita juga merasakan bagaimana kekuatan kita umat Islam di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 90. Tapi bagaimana kita saksikan kekuatan kita secara politis, ekonomi karena kurang bersaudara. Kita terlalu mudah memecahkan diri hanya karena perbedaan-perbedaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Hanya perbedaan afiliasi politik kemudian kita memisahkan diri. Kita menganggap saudara kita bukan saudara hanya karena perbedaan yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Dan itu yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Dari sinilah musuh-musuh Islam masuk memecah belah kita dengan berbagai macam. Ketika kita yang jumlahnya banyak tetapi tidak memiliki persatuan, maka kita menjadi tidak punya kekuatan. Masing-masing berjalan tidak searah, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita semua Islam mengalami dalam sejarah awalnya bagaimana Nabi kita membangkitkan ukhuwah persaudaraan di Madinah. Demikian juga pada pemimpin-pemimpin berikutnya. Dan seharusnya kita juga mampu berusaha terus-menerus untuk menciptakan ukhuwah. Kita jangan sampai trauma untuk membangun ukhuwah. Kita terus berusaha. Perbedaan tidak mungkin orang hidup tanpa perbedaan. Tapi perbedaan itu harus kita sikapi secara bijak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan indahnya mestinya persaudaraan sesama mukmin. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu adwun tada'a sairul jasadi bisahri wal huma. Perumpamaan persaudaraan sesama mukmin itu kal jasadil wahid. Mestinya seperti satu tubuh yang sama. Idza ishtaka minhu adwun tada'a sairul jasadi bisahri wal huma. Jika ada satu di antara anggota tubuhnya yang mengalami sakit, tada'a sairul jasadi bisahri wal huma, maka itu akan menyebabkan anggota tubuh yang lain merasakan malam tidak bisa tidur karena meriang, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya yang mukmin. Mudah-mudahan keadaan persaudaraan kita seperti yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persaudaraan yang demikian itu maka akan menjadi kekuatan, sebagaimana juga digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pendek diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin yang satu dengan yang lainnya kal bunyan, laksana bangunan. Seperti satu bangunan yang bagian satu menguatkan bagian yang lain. Ya,
yashuddu ba'duhum ba'da. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Dan kalau kita hayati ibadah-ibadah dalam Islam itu, di dalamnya terkandung banyak hikmah untuk membangun persaudaraan sama mukmin dan muslim. Dalam sholat jamaah misalnya, selain pahala yang dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan 27 daripada sholat sendirian, maka di dalam sholat jamaah juga ada hikmah membangun kekuatan jamaah. Karena apa? Karena setiap saat bertemu dengan saudaranya, saling menatap, saling menyapa, saling berdiri berdampingan. Oleh karena itu, dalam ibadah zakat ada ukhuwah. Yang kaya, yang sudah memiliki harta yang melampaui nisab, disyariatkan untuk mengeluarkan zakat. Ukhuwah. Dalam haji ukhuwah. Karena memang ukhuwah menjadi sumber dari kejayaan Islam. Menjadi sumber kekuatan umat Islam. Menjadi sumber kesejahteraan umat. Oleh karena jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita jadikan ibadah yang kita lakukan itu, selain kita ingin mendapat pahala dari Allah, kita juga berniat untuk memperteguh ukhuwah persaudaraan. Masjid mari kita jadikan tidak sekedar tempat untuk supaya kita mendapat pahala 27 kali, lebih besar daripada salat sendiri. Kita tidak lagi hanya melihat bahwa salat berjamaah bagi kaum lelaki yang dalam keadaan mukim dan sehat adalah sunnah muakkadah saja, tetapi juga kita sadar bahwa sesungguhnya di balik itu ada hikmah yang besar, yaitu apa? Membangun ukhuwah, membangun persaudaraan sehingga umat, sehingga masjid, semua jamaah kegiatan keagamaan memberikan dampak kepada kebersamaan, kesejahteraan jamaah. Mengapa ini perlu ditegaskan? Karena seiring dengan perjalanan dan modernisasi, kecenderungannya masyarakat semakin individualis. Masing-masing hanya memikirkan diri selamatan dan diri sendiri. Dan itu memang karakter dari zaman modern. Belum lagi dengan berkembangannya sarana komunikasi, yang kita jarang sekali bertatap secara personal. Kita hanya berkomunikasi impersonal. Lewat SMS, apa. Kita jarang menatap saudara kita. Kita jarang menatap senyum saudara kita. Kita jarang mengulurkan tangan dengan saudara kita untuk bersentuhan. Inilah juga berpengaruh terhadap munculnya pola hidup yang individualistik di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang dialami pada umumnya negara barat, negara Eropa, Amerika, juga negara-negara industri. Satu di antara yang mereka mengalami kesulitan adalah semakin sulitnya menemukan kehidupan kolektif yang bersama, yang dalam bahasa kita disebut dengan gotong royong. Oleh karena itu jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, sebelum banjir individualisme itu membesar menjadi banjir yang tidak bisa kita hadapi, marilah kita segera kembali menghidupkan persaudaraan kita melalui mimbar-mimbar masjid kita, kemudian pengajian-pengajian kita, hubungan pertetanggaan kita, bahwa kita adalah bersaudara. Oleh karena itu, ada satu hadis yang kelihatannya sederhana sekali, sebenarnya kalau dirasakan sangat dalam. La tahtakironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu menganggap sepele kebajikan walaupun kau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Kemudian juga ada hadis yang pendek tapi
Sebenarnya dalam tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ini artinya menggambarkan bahwa sesungguhnya kita sangat punya peluang untuk membangun kembali ukhuwah Islamnya, persaudaraan sebagai sesama mukmin. Sebelum datang waktunya kita menjadi kerepotan untuk membangun persaudaraan. Demikianlah jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita untuk kembali lagi kita memperhatikan betapa pentingnya ukhuwah persaudaraan dalam lingkup keluarga kita, dalam lingkup ke-RT-an kita, dalam lingkup kemasjidan kita, pengajian kita, sebelum terlambat kita dihantam oleh badai individualistis yang sangat membahayakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul jinsi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.